3x kuadrat min 4x minus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini berarti bentuk pertidaksamaan kuadrat. Maka ini kalian harus faktorkan. Jadi ini faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya, kalau misalkan dia ada 3x kuadrat, maka kalian bikin aja dua nilai. Ini tandanya tidak usah diubah karena belum diapa-apain. 3x kuadrat itu hanya mungkin 3x kali x. Lalu minus 4-nya itu ada dua kemungkinan. Minus 1 kali 4 atau 4 kali minus 1, lalu 2 kali minus 2 atau sebaliknya. Berarti kita posisikan 2 kali 2 dulu. 2 kali 2 adalah 4. Nah, di sini minus. Nah, lihat yang tengahnya. Jadi kalau misalkan mau dinyatakan begini. Jadi yang pertama, kalian harus pastikan kalau dikali itu 3 kali min 4 itu di jumlah itu dia tidak min 4. Bagaimana biar di jumlah minus 4? Hanya mungkin minus 6 dikali 2. Jadi si minus 12 minus 3 kali min 4 itu minus 12 itu bisa dinyatakan dengan minus 6 kali 2. Nah, jadi bisa aja kalian nyatakan demikian sebagai sebuah bentuk. Lalu 6 min 6 dibagi 3. Min 6 dibagi 3 itu adalah minus 2. Minus 2-nya letakkan sebelah kanan. Lalu 2 dibagi 1 berarti 2. Nah, jadi yang sebelah kanan ini berarti harus minus. Ini adalah plus. Bisa diikuti nggak? Karena dia di jumlah harus minus 4. Dari mana minus 4? Dari yang tengah ini. Minus 4 posisinya dari ini. Ini harus minus 4. Nah, jadi bagaimana caranya? Sebuah bilangan, kalau dikalikan dia harus minus 4, harus minus 12, tapi dijumlahkan dia harus minus 4. Berarti hanya mungkin minus 6 kali 2. Lalu minus 6 ini bagi dengan 3. Bagi dengan 3 hasilnya minus 2. Minus 2-nya letakkannya di seberangnya. Jadi seberangnya jadi minus 2. Nah, inilah faktornya. Jadi faktor dari 3x kuadrat itu 3x dan x. Faktor dari minus 4 adalah 2 dan min 2. Min 2-nya sebelah mana? Nah, caranya adalah pastikan dikalikan dia hasilnya harus minus 4. Jadi 3 kali minus 2x minus 6 ditambah 2 jadi minus 4. Nah, inilah faktornya. Sampai sini bisa dimengerti faktornya? Oke. Nah, setelah dapat faktor ini, lalu kalian asumsikan asumsi sebagai batas. Asumsi atau sebagai batas namanya. Sebagai batas. Artinya bahwa kalian asumsikan 3x tambah 2 sama dengan 0 atau x minus 2 sama dengan 0 dulu. Nanti kalau sudah paham bisa langsung. Ini tahapan terstrukturnya dulu. Nanti kalau sudah paham langsung aja, nggak perlu detail seperti ini. Ini detailnya aja. Nah, 3x tambah 2 harus 0 atau x minus 2 harus 0. Kenapa? Karena dia sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan minus 2. Lalu x sama dengan minus 2/3. Kiri kanan bagi 3. Begitupun yang ini berarti x sama dengan 2. Nah, minus 2/3 dan 2 itu sebagai batas. Kemudian buat garis bilangan. Buat garis bilangan. Garis bilangannya adalah ada 2 bilangan. Ada minus 2/3 dan 2. Berarti minus 2/3 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Ada sama dengan, berarti minus 2/3-nya bundarannya penuh, 2-nya juga bundarannya penuh. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Ujinya kita ambil 0. Ujikan ke 3 kali 0 kurangi 2 sama 0 kurangi 2. Ini berarti minus 2. Plus ya. Plus 2 dikalikan minus 2. Berarti minus 4.
Yang kita ambil minusnya aja sebenarnya. Itu artinya kurang dari 0. Berarti ini adalah minus. Nah, kiri kanannya ambil 3 pasti positif. Positif. Jadi kalau udah dapat negatif, kiri kanannya selang-seling aja. Sebelah kanannya berarti positif, sebelah kirinya positif. Itu yang diuji yang gampang ya. Ujinya kemana nih? Ujinya ke 3x plus 2 dan x min 2. Ujikan. X-nya 0 berapa? Ternyata minus 4. Atau minus saja. Nggak usah di angkanya berapa. Yang jelas plus kali min adalah min. Oke, setelah tahu min berarti ini harus min. Karena 0 itu ada di antara minus dan plus. Nah, setelah tahu minus, maka kedua ruas ke kiri kanannya kasih tanda positif. Lalu yang diambil yang mana? Yang diambil lebih dari 0. Lebih dari 0 itu artinya positif. Nah, berarti yang kalian pilih yang tandanya positif. Ya, jadi jawabannya adalah X kurang dari min 2/3 atau X lebih dari sama dengan 2. Sampai sini bisa diikuti? Lalu berikutnya, ini ada dua bentuk kuadrat. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti ada 4 ya. Ada 4 kemungkinan faktor. Nah, di sini kalian nyatakan dulu. Yang pertama bikin 2 kurung dulu untuk faktor. Begitupun yang kanannya. Oke. Dikalikan 12. Ini dikali. Dijumlahkan dia harus 4. Harus 8, sorry. Maka nilai yang mungkin dikalikan 12 dijumlahkan 8 itu hanya mungkin 2 dan 6. Bisa diikuti? Dikalikan harus 10. Dijumlahkan harus min 7. 10 itu 2 kali 5 min 2 kali min 5. Karena dijumlahkan harus min 7. Berarti X min 2, X min 5. Bisa dipahami? Berarti batasnya ada 4. Batas ada 4. X plus 2 sama dengan 0. Kemudian X plus 6 sama dengan 0. Kemudian X min 2 sama dengan 0. X min 3, X min 5 sama dengan 0. Itu artinya X sama dengan min 2. X sama dengan min 6. X sama dengan 2. X sama dengan 5. Jadi dalam garis bilangan ada 4 batas. Ada 4 bilangan. Ada 4 bilangan, semuanya tidak ada sama dengan, berarti bolong semua. Yang paling rendah letakkan paling kiri, berarti minus 6. Yang paling besar nilainya sebelah kanan, berarti 5. Nah, min 2 dan 2 itu pasti min 2 sebelah kiri, 2-nya sebelah kanan. Bagaimana cara cepatnya? Nah, sekarang saya mulai ajarkan cara cepat. Kalau seandainya koefisien X-nya itu positif semua, ini positif semua, karena dia plus X semua. Maka semuanya dikalikan positif, letakkan sebelah paling kanan, itu tandanya positif. Jadi ini positif, karena positif semua. Kecuali kalau ada X-nya yang negatif. Ke kirinya selang-seling aja. Ke kirinya selang-seling aja. Ragu, cek aja X-nya 0 di sini. 0 tambah 2 plus. 0 tambah 6 plus. Plus kali plus, plus. 0 kurangi 2 min. 0 kurangi 5 min. Min kali min plus. Nah, berarti plus kali plus kan plus. Nah, kiri kanannya selang-seling aja. Lalu yang diminta adalah yang kurang dari 0. Nah, arti kurang dari 0 berarti tadi saya bilang negatif. Berarti pilihlah yang bertanda negatif. Oke? Nah, jadi jawabannya itu yang bernilai negatif, maka kalau misalkan dia di antara, itu artinya X-nya di antara min 2 dan min 6. Atau ada 2 nih, di antara 2 dan 5. Nggak ada sama dengan, karena di soalnya nggak ada sama dengan. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, kalau ada bentuk demikian, faktorkan aja. Berikutnya. X plus 6 kuadrat, X min 3 pangkat 4, X min 3 pangkat... Oh, ini min-min ya. Oke. Berarti sesungguhnya
batasnya itu cuma ada 2. Jadi batas garis bilangannya itu hanya ada 2. X plus 6 sama dengan 0 dan X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 6, X sama dengan 3. Berarti ada 2 batas dalam garis bilangan itu, yaitu minus 6 dan 3. Karena ada sama dengan, ya berarti ini bundarannya penuh. Nah, sekarang yang minus 6 itu pangkat 2. Kalian bikin aja 2 cabang kayak gini. Lalu yang minus 3 ganjil 7 ya. Nah, saya ambil 3 aja. Karena 3 dengan 7 dengan 5 sama aja. Ganjil lah istilahnya. Lalu perhatikan setelah itu koefisien X-nya. Ini positif semua. Ini positif, ini positif, ini positif. Berarti tanda sebelah kanan, paling kanan, tanda paling kanan itu adalah positif. Lalu karena ganjil, berarti sebelah kiri beda tanda, minus. Coba aja ke sini, ambil 3. Plus, min lagi. Plus, min, katakanlah plus, min. Tapi kalau genap, karena ini 2 pangkatnya, berarti habis min plus ini min lagi. Nah, berarti tanda sama. Jadi kalau misalkan cabangnya itu saya buang. Nah, berarti artinya kalau misalkan dia digenap pangkatnya nih, pangkatnya 2, 4 dan seterusnya, itu nilainya tandanya sama kiri kanannya. Tandanya sama kiri kanan. Di antara minus 6 itu kiri kanannya sama. Kecuali kalau misalkan nomor 4 itu soalnya saya ubah begini. X plus 6 kuadrat. Kemudian X min 3 pangkat 4 misalkan. Ini soalnya katakanlah gurumu salah nulis. Pangkat 4. Lalu yang ini X plus 3 pangkat 5 misalkan. Nah, kalau ini lain, berarti ada 3 batas. Batasnya adalah minus 6, kemudian minus 3, kemudian 3. Nah, 6 itu pangkatnya genap. Ini pangkatnya genap. Ini pangkatnya ganjil. Nah, yang pertama sama. Positif dulu, pastikan. Tanda sebelah kanan tandanya apa? Karena semuanya positif, berarti tanda kanan positif. Plus 3 berarti diambil dari min 3. Kalau dia pangkatnya genap, berarti ini plus juga. Min 3 ganjil, berarti selang-seling. Ini min. Genap, berarti ini min lagi. Lalu kalau diminta lebih dari sama dengan 0, berarti cari yang bertanda positif. Nah, berarti positif ke sini. 3-nya ada sama dengan, boleh ini sama dengan. Jadi jawabannya adalah sebenarnya ini X kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan minus 3. Nah, itu kalau soalnya saya ubah. Nah, ini jawabannya. Untuk yang demikian. Nah, untuk soal yang dari gurumu, katakanlah nggak saya rubah. Yang diminta lebih dari, berarti hanya 3 ke kanan. Karena yang diminta yang lebih dari sama dengan 0. Berarti yang bertanda positif. Jadi jawabannya cukup X lebih dari sama dengan 3. Bisa dipahami? Lalu kalau seandainya soalnya misalkan X plus 6 pangkat 2, lalu X min 3-nya X plus 3 pangkat 4, katakanlah yang ini X min 3 yang pangkat 5. Nah, berarti di sini ada beda posisi saja. Minus 6, minus 3, kemudian plus 3. Positif sama, karena ini ganjil berarti negatif. Karena ini genap berarti negatif. Karena ini genap berarti negatif. Tandanya sama. Ya, berarti yang diminta adalah yang ini. Jadi X lebih dari sama dengan 3. Itu kalau soalnya demikian. Dan seterusnya lah. Oke, jadi kalau pangkatnya genap,
berarti kiri kanan tidak selang-seling. Tapi kalau pangkatnya ganjil, kiri kanan selang-seling. Tadi ya, min 3, X min 3 itu artinya batasnya 3, berarti kiri kanan 3 itu selang-seling. Karena ganjil pangkatnya. Tapi kalau X sama dengan minus 6, pangkatnya genap, kiri kanan tandanya harus sama. Jadi minus 6, tandanya sama. Kalau ragu, ambil titik aja. Misalkan ambil 4. 4 tambah 6 plus. 4 kurangi 3 plus. 4 kurangi 3 plus. Berarti plus semua. Ambil 0. 0 tambah 3 plus. Dikuadratkan plus. 0 kurangi 3 min. Dikuadratkan plus. 0 kurangi 3 min. Dikuadratkan min. Nah berarti min. Ambil min 7. Min 7 tambah 6 min. Dipangkatkan 2 plus. Min 7 kurangi 3 min. Dipangkatkan 4 plus. Min 7 kurangi 3 min. Dipangkatkan ganjil min. Nah berarti tanda kiri min. Karena plus kali min. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Min 2X plus 1, X min 6 pangkat 6, X plus 6 pangkat 200. Oke. Ini batasnya. Jadi kita tentukan dulu batasnya sebelum. Kalau sudah paham nanti langsung ya. Ini sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0. X plus 6 sama dengan 0. Jadi min 2X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan setengah. X sama dengan 2. Ini X sama dengan min 6. Jadi batasnya ada 3. Ya. Batasnya ada 3. Negatif 6 paling kiri, kemudian setengah, kemudian 2. Lalu di sini ada sama dengan, berarti bundarannya penuh semua. Koefisien X-nya, nah ini negatif, ini positif, ini positif. Min kali plus kali min, kali plus, berarti ini min. Ya, karena ini ada negatifnya. Negatif kali positif, kali positif. Berarti negatif hasilnya. Kesininya selang-seling kalau ganjil. Nah, karena 2 itu pangkatnya genap, X plus X min 2 pangkat genap, berarti ini min juga. Setengah itu pangkatnya 1 ganjil, berarti selang-seling, jadi plus. Minus 6 pangkatnya 200, berarti genap, berarti plus lagi. Nah, jadi tandanya adalah plus-plus, min-min. Yang diminta yang kurang dari 0 berarti bertanda negatif. Berarti yang dipilih yang bertanda negatif. Di jawabannya cukup yang diambil adalah X lebih dari sama dengan setengah. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, jadi jawabannya adalah demikian. Lalu bagaimana kalau misalkan soalnya tidak ada sama dengannya? Misal soalnya saya rubah begini. Soalnya saya modifikasi kurang dari 0, tidak ada negatif, tidak ada sama dengannya. Maka dari cara yang tadi, setelah didapat batas, yaitu min 6, kemudian setengah dan 2, lalu ini tandanya demikian, yang dipilih yang negatif, nah itu artinya X kurang dari setengah, tetapi X tidak boleh 2. Nah, jadi ada beginian. Atau boleh juga dituliskan X di antara setengah dan 2, ya, atau X lebih dari 2. Nah, jadi ada demikian. Cuman ini efektif. Kalau ini kurang efektif karena tulisannya agak banyak yang ditulis. Tapi kalau ini X kurang dari setengah, tetapi X nggak boleh 2. Kenapa? Karena X bundarannya kosong. X2 itu bundarannya kosong. Jadi kalau X-nya 2 berarti 0. Padahal nggak boleh 0 di sini. Tidak, kurang dari 0. 0 kurang dari 0 kan salah. Bisa dipahami maksud saya?